Hai guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kalian bingung pastikan kenapa aku begitu ngomongnya? Karena aku nggak tahu kalian bakal nonton video aku ini jam berapa. Oke, perkenalkan, nama aku Bunga Kristina Nebaho dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini aku mau mm, menyajikan materi yaitu aljabar sebagai penugasan dari training software. Oke, daripada kita buang-buang waktu, mending kita langsung aja check it out. Oke, di sini aku udah share screen juga ya. Jadi kalian bisa lihat ini PPT aku yang buat. Loading, ting 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 ting. Oke, di sini ada bakal tiga yang aku bahas, yaitu dari pengertian aljabar, sejarah, dan sifat dan operasinya. Oke, yang pertama, aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan sebuah masalah. Dalam aljabar terdapat beberapa unsur pembentuknya, yaitu suku, konstanta, koefisien, dan variabel. Nah, di sini aku udah buat contohnya ya. Di situ ada 2x tambah 9y sama dengan 13. Dengan 2x dan 9y-nya disebut dengan suku. Lalu 13 disebut dengan konstanta, yang 2 dan 3 disebut dengan koefisien dari x dan y disebut dengan variabel. Suku adalah variabel beserta koefisiennya termasuk konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan selisih. Konstanta adalah bilangan yang menyertai variabel. Koefisien adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Yang terakhir ada variabel nih, yaitu simbol atau lambang pengganti pada bilangan yang belum diketahui dengan jelas nilainya. Adapun juga bentuk-bentuk aljabar, yaitu ada trinomial, binomial, monomial, dan polinomial. Kalau trinomial itu berarti dia terdapat 3 suku. Kalau binomial itu terdapat 2 suku dan monomial itu 1 suku. Tapi kalau yang polinomial ini itu dengan disebut suku banyak. Gitu. Oke, sejarahnya. Asal mula aljabar dapat ditelusuri berasal dari Babilonia kuno yang mengembangkan sistem matematika yang cukup rumit. Dengan hal ini mereka mampu menghitung dalam cara yang mirip dengan aljabar sekarang ini. Seperti telah disinggung di atas, istilah aljabar berarti dari kata Arab, yaitu aljabar, yang berasal dari kitab Alkitab Aljabar wa Al-Mukabala, yang berarti the confidence book and calculation by completion and balancing, yang ditulis oleh matematikawan Persia Muhammad Musa al-Khawarizmi. Kata aljabar sendiri sebenarnya berarti penggabungan atau reunion. Matematikawan Yunani di zaman Helenisme, Diophantus, secara tradisional dikenal sebagai bapak aljabar. Walaupun sampai sekarang masih diperdebatkan, tetapi ilmuwan yang bernama R. Rashid dan Angela Armstrong dalam karyanya bertajuk The Development of Arabic Mathematics menegaskan bahwa aljabar karya Al-Khawarizmi memiliki perbedaan yang signifikan dibanding karya Diophantus yang kerap disebut-sebut sebagai penemu aljabar. Begitu. Yang ini kalian bisa lihat ya, ini sosok Al-Khawarizmi yang sudah aku searching juga di Google. Oke, jadi siapa ya penemu yang sebenarnya? Oke, karena aku pun juga nggak tahu ya, mari menjadikan itu sebuah rahasia alam. Oke, di sini aku mau bahas sifat-sifat yang ada di aljabar, yaitu pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu sebagai berikut: x ditambah y sama dengan x ditambah y, begitupun sebaliknya. Yang kedua ada sifat asosiatif.
Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu sebagainya berikut. Dalam kurung X tambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah dalam kurung Y ditambah Z. Begitupun dengan yang perkaliannya kalian bisa lihat di layar ini. Lalu ada sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat yang meliputi operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada contohnya tuh. X dalam kurung B dikurang C sama dengan X dikali B dikurang X dikali C, begitu. Oke, lanjut. Oke, di sini aku mau bahas operasi aljabar nih. Yang pertama ada penjumlahan aljabar. Penjumlahan aljabar hanya berlaku pada variabel sejenis. Misalnya, tentukan hasil penjumlahan dari 2x y ditambah 4x. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, hal yang pertama harus kalian lihat itu yaitu variabelnya ya guys. Jadi kita dekatkan dulu nih, seperti kita mendekatkan dia gitu kan. Gitu. Jadi 2x kita dekatkan ke 4x. Jadi 2x ditambah 4x ditambah 3y sama dengan 6x ditambah 3y. Jadi begitu, karena kalau nggak bisa, karena nggak sama variabelnya itu nggak bisa, karena ya beda sama kayak aku dan dia. Nggak mau. Oke, lanjut. Yang kedua, situ ada pengurangan aljabar. Sama seperti penjumlahan, pengurangan aljabar juga hanya berlaku pada variabel sejenis. Oke, di sini pasti udah ngerti kan ya. Coba kita ganti aja nih jadi pengurangan. Oke, kita lanjut. Next. Yang ketiga, perkalian aljabar. Jika penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku pada variabel sejenis, tidak demikian dengan perkalian. Jangan salah ya. Operasi perkalian bisa kamu lakukan untuk semua variabel. Misalnya, tentukan hasil dari 4x dikali 2y. Perkalian suku-suku di atas bisa langsung kamu kerjakan tanpa harus mengelompokkan suku-suku sejenis. Seperti yang kalian lihat juga di layar, 4x dikali 2y sama dengan 8xy. Jadi itu kalau misalnya di perkalian itu, jadi kalian tuh tinggal seperti itu. Kalian paham kan? Oke, yang terakhir ada pembagian aljabar. Prinsip pembagian pada aljabar sama dengan perkalian. Hanya saja variabel yang akan hilang dalam proses pembagian adalah variabel sejenis. Misalnya, tentukan hasil pembagian antara 10xy dan 5y. Di sini kalian bisa lihat 10xy dibagi 5y. Kita tinggal catat aja nih yang sama tuh variabelnya, ada y kan. Jadi 10x dibagi 5 sama dengan 2x gitu. Jadi kayaknya segitu aja kali ya untuk materi kali ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you.